Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025. IHSG hari ini koreksi lagi ya 0,4%, sekarang berada di angka 7.858. Transaksi hari ini ada di angka ya 13 triliun, kurang sedikit ya, menurun ya hari ini. Oke, kali ini gue pengen bahas saham Temposcan Pacific Tbk. Nah, mungkin lu udah sering denger produk-produknya dia ya. Produk-produk dia yang paling terkenal itu ada di sekitar kita ya. Di warung-warung, warung Madura banyak tuh deket rumah. Nah, dia ada kayak si Bodrek, kayak Mapiton, Neurmasil, nyeri otot, terus Oskadon ada dia, punya dia. Pidoran Smart, My Baby, terus banyak ya. Pokoknya dia obat-obatan yang ada di warung-warung gitu ya. Jadi produknya ada di sekitar kita. Nah, apakah dengan produk dia yang ada dekat banget di sekitar kita, apakah sahamnya bagus untuk kita pegang atau sebaliknya? Apakah biasa aja atau malah jelek? Nah, gimana? Sekarang mari kita bahas. Nah, apakah lu udah punya saham si TSPC ini? Kalau udah punya, coba lu tulis di kolom komentar kenapa lu pegang saham ini gitu ya. Dan di average harga berapa gitu. Oke. Lanjut, dia IPO di tanggal 17 Juni tahun 1994. Udah lama ya, dia udah hampir 31 tahun sejak IPO. Harga IPO-nya di angka 8.250, lembar saham saat IPO 17.500 lembar saham. Dana hasil IPO-nya saat itu kurang lebih 144 miliar. Lumayan ya tahun segitu. Oh, lupa gua belum gedein ya. Oke, saham free float-nya yang dipegang masyarakat cukup kecil ya, cuman 10%-an. Transaksi hariannya sih hari ini cuma 1,3 miliar. Kita lihat hari-hari sebelumnya apakah besar. Kadang 5 miliar, 4 miliar, 6 miliar, 2 miliar, 5 miliar, pokoknya 6 miliar ke bawah ya. Buat duit lu yang udah miliaran, saham ini cukup liquid ya untuk lu bisa exit dalam satu hari. Nah, lembar saham sekarang ada di angka 4,5 miliar lembar saham. Harga closingan hari ini di angka 2.280. Dengan begitu market cap dia ada di angka 10,2 triliun ya market capnya. Iya, betul. Oke, lanjut. Total ekuitas dia lumayan gede ya, 8,9 triliun. Berarti harga buku dia ada di angka 1983. Untuk PBP sekarang sih ada di angka 1,15 kali ya. Soalnya harganya naik dari 2023 akhir, dia udah naik ya sampai sekarang dari 1.500-an, sekarang udah di angka 2.500, udah naik 66% nih. Year to date berapa? Kalau year to date sih turun 8% ya. Untuk 3 bulan turun, 1 bulan turun ya. Ya begitulah. Terus liabilitasnya kecil, cuman 3,3 triliun, berarti DER-nya cuman di angka 37% ya. Dengan begitu total aset ada di angka 12,2 triliun. PS sekarang sih masih murah ya, lumayan di bawah 10, di angka 7,32 kali. Laba ditahan dia ada berapa nih? Mari kita cek. TSPC. Satuannya apa nih? Satuan penuh ya. Banyak, 1 2 3 4
Laba ditahan dia ada di 8,2 triliun, gede ya, hampir sebanding sama ekuitas dia, gila mantep nih. Terus revenue di Q1 2025 dia, soalnya dia DPR-nya ya gini, DPR-nya nggak gede-gede amat ya, masih di bawah 50% gitu. Jadi laba ditahan dia masih banyak, dan gua belum tahu itu mau digunain buat apa, buat pengembangan atau apapun itu. Tapi secara keuangan dia sangat sehat ya. Pendapatan Q1 dia ada di angka 3,2 triliun, sedangkan Q2 naik ya, naik 3,3 triliun ya, di angka 1,47% kenaikannya, naik tipis sih. Terus gross profit marginnya juga naik dari 1,212 ke 1,230 triliun ya. Nah, secara gross profit margin persenannya ada di angka 37%, cukup gede ya untuk perusahaan ini. Tapi untuk net profit marginnya cuman rata-rata di angka 10%. Ada yang unik, Q1 dia net profit marginnya 409 miliar, tapi di Q2 malah turun 28%, 293 miliar. Jadi meskipun pendapatannya naik, tapi beban biayanya dan harga bahan baku tadi gua cek naik sedikit, beban biaya juga naik, otomatis net profit margin tergerus ya, tergerus 28%, tinggal 293 miliar. Untuk EPS di Q1 dia dapat 90 perak, dan Q2 turun 28%, dapat 64 perak per lembar ya. Nah, untuk dividennya gimana nih? Tahun kemarin sih dia bagi 38% ya. 2023 lumayan gede, 47. Secara EPS sih bertumbuh ya. 2020 dari 2019, 2020 bagus, 21 bagus, 22 bagus, 23 bagus ya, naik. 24 juga naik, 2023 ke 24. Nah, tapi di 2024 2025 Q2-nya agak jelek, jadinya untuk sampai dengan Q2 masih stuck ya di situ. Siapa tahu Q3 dan Q4 bisa lebih bagus dan bisa menaikkan EPS-nya dia gitu. DPR tahun kemarin 39%-an, maka dari itu dividennya 311 kali 39% berarti 121 perak per lembar ya. Nah, maka dividen yield yang bakal lu dapetin di harga sekarang 2.280 ya, sebesar 5,3%. Ya lumayan lah, 5% lah ya. Berarti harga waras dia ada di angka 1214 sampai 2428. Ya udah maksimal di harga EPS 20 kali ya, dari ini nih, dari dividen gitu. Untuk dividen historinya dia kan tahun 96 ya. 94. Kita lihat panjang. 96, 97, 98 bolong ya sekali. 99, 2021, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya cuma 98 doang dia yang bolong ya. Kemungkinan untuk tahun-tahun kedepannya pasti bagilah ya. Masa iya dari awal cuma bolong sekali, ke depannya nggak bagi. Menurut gua ini lumayan oke ya, meskipun di harga sekarang kayaknya kurang greget gitu. Dividen yieldnya cuma 5% gitu. Untuk secara produk sih, produknya dia kan punya ibaratnya punya mood yang bagus ya. Soalnya produknya kan ada di sekitar kita dan gampang kita dapetinnya, terus
Pasti kita kalau sakit kepala, sakit gigi, yang paling pertama paling beli Bodrek, beli Oskadon gitu kan. Jadi produknya lumayan sangat dibutuhkan dan tidak pernah luntur tertelan oleh zaman ya produknya, jadi produk abadi lah ibaratnya gitu. Nah, menurut lu gimana nih? Gimana tanggapan lu tentang Sita SPC? Apakah menarik untuk di Pick and Play di harga sekarang, atau lu nunggu turun lah? Kalau di harga 1.500 sih oke banget sih kalau bisa dapat di harga segitu ya. Kalau di harga 1.500 kita misal aja lu udah punya di harga 1.500, 8% gede banget, dan lu tinggal diam aja ongkang kaki depan rumah ya. Oke, sepertinya itu dulu tentang Sita SPC. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.